Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dengan NPM 22700070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta masalah dan peta konsep yang telah kami buat berdasarkan kasus Acne vulgaris. Di mana di sini yang pertama pada peta masalahnya, yaitu Nana Cantika, seorang perempuan berusia 19 tahun, di sini datang berkonsultasi ke dokter. Di sini didapatkan hasil uh, anamnesis, yaitu keluhan utama komedo hitam, terdapat papula kemerahan dan pustula yang dirasakan nyeri. Selanjutnya pada riwayat penyakit sekarangnya didapatkan bekas luka di wajah sejak 2 tahun yang lalu. Selanjutnya pada riwayat penyakit dahulunya di sini Nana Cantika mengalami hal yang sama sejak 2 tahun yang lalu. Baik, selanjutnya di sini ada riwayat kebiasaan, yaitu kebiasaan dari Nona Cantika sendiri adalah begadang. Lalu pada faktor yang memperberat di sini, Nona Cantika juga mengalami stres dan akan lebih berat lagi ketika sebelum menstruasi. Baik, selanjutnya pada riwayat pengobatan sendiri telah diberikan krim topikal dan pil. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan hasil tanda-tanda vital dalam batas normal. Lalu ada status lokalis, di mana di sini merupakan status dermatologis, yaitu pada wajah. Nah, di sini distribusinya secara regional, lalu untuk karakteristik lesinya sendiri merupakan multiple, diskrit, lalu dengan ukuran 2 sampai 5 mm. Selanjutnya didapatkan juga peninggian. Lalu pada tipe lesi sendiri di sini adanya komedo, lalu ada papula dan pustula. Selanjutnya ada juga nodul dan scar atrofi. Baik, berlanjut pada pemeriksaan penunjang. Di sini dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium dengan pewarnaan gram dari pustula sendiri, didapatkan hasil tidak ada kokus ataupun basili. Di sini Nana Cantika sendiri didiagnosis mengalami acne vulgaris. Selanjutnya ada beberapa diagnosis bandingnya, yaitu di sini ada folikulitis, rosacea, lalu ada perioral dermatitis. Baik, selanjutnya di sini dilakukan beberapa terapi, yaitu ada terapi farmakologi dan non-farmakologi. Di mana di sini terapi farmakologi sendiri bisa diberikan krim topikal, yaitu dari krim tretinoin dan ada gel benzoyl peroksida. Selanjutnya ada juga pengobatan secara oral, yaitu dengan diberikan antibiotik berupa doxycycline. Baik, selanjutnya di sini ada terapi non-farmakologisnya sendiri, yaitu bisa dilakukan dengan menghindari makanan-makanan yang menjadi pemicu munculnya jerawat. Baik, selanjutnya ada juga menjaga kebersihan wajah dan menghilangkan kebiasaan begadang dan mulai mengurangi stres. Baik, selanjutnya beralih pada peta konsepnya. Di sini yang pertama yaitu pada peta konsep yang paling atas adalah kulit dan adnexa. Di sini beberapa bagian dari kulit sendiri yaitu ada kelenjar keringat atau glandula seborrheica, lalu ada juga folikel rambut dan ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Di sini pada kasus ini kita lebih berfokus pada kelenjar sebasea dan folikel rambut. Di mana di sini kelenjar sebasea sendiri berada di seluruh permukaan kulit. Nah, kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, lalu di sini satu unit polis sebasea berisi kelenjar sebasea dan folikel rambut. Lalu di sini pada sekeliling kelenjar sebasea sendiri merupakan jaringan ikat. Untuk fisiologi dari kelenjar sebasea sendiri, kelenjar sebasea mengeluarkan zat minyak yang disebut dengan sebum. Lalu di sini kelenjar sebasea juga merupakan bakteriostatik, di mana di sini dia menjadi penghambat pertumbuhan bakteri. Baik, selanjutnya beralih pada folikel rambut. Di sini folikel rambut memiliki beberapa bagian, yaitu ada batang rambut, lalu ada medula, lalu ada korteks dan kutikula. Baik, berlanjut pada kelenjar keringat sendiri. Kelenjar keringat dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Di sini kelenjar ekrin sendiri berada pada sebagian besar tubuh, kecuali pada
tidak berbau. Nah, di sini kelenjar ekrin sendiri berada pada beberapa bagian tubuh, sebagian besar bagian tubuh seperti pada kulit kepala, telapak tangan, dan telapak kaki. Di sini kelenjar ekrin sendiri tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Lalu di sini selanjutnya ada kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin sendiri dia membuka ke arah folikel rambut sehingga dia biasanya berada pada bagian-bagian yang memiliki banyak folikel rambut, contohnya yaitu pada ketiak, lalu pada selakangan. Selanjutnya di sini kelenjar apokrin sendiri akan mengeluarkan bau yang lebih padat dan keras karena dia mengandung lemak. Baik, berlanjut pada patomekanisme di mana akan terjadinya akne vulgaris, di mana yang di sini yang pertama yaitu terjadi hiperproliferasi epidermal dari folikel rambut, sehingga menyebabkan peningkatan produksi dari sebum sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, sebum sendiri merupakan zat minyak yang dikeluarkan oleh kelenjar sebasea. Baik, selanjutnya terjadi kolonisasi dari P. acne. P. acne sendiri merupakan salah satu bakteri residen dalam tubuh atau flora normal kulit yang berada pada tubuh, yaitu termasuk pada jenis residen, di mana dia menetap dalam tubuh. Di sini P. acne sendiri berbentuk batang dengan gram positif dan bersifat obligat anaerob. Di sini P. acne sendiri merupakan flora normal kulit yang berada pada nasofaring, lalu pada rongga mulut dan saluran cerna. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa flora normal kulit. Flora normal kulit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu residen dan transien, di mana residen merupakan flora normal kulit yang menetap dalam tubuh. Lalu pada transien sendiri merupakan flora normal kulit yang bisa masuk ke dalam tubuh namun tidak menetap. Baik, di sini beberapa contoh dari flora normal kulit yang residen, yaitu ada Propionibacterium acnes dan juga ada Staphylococcus epidermis. Lalu juga ada Koki dan Bacilli, di mana Koki sendiri merupakan bakteri gram positif, sedangkan Bacilli merupakan bakteri gram negatif. Baik, selanjutnya pada flora normal kulit yang transien, di sini flora normal kulit transien sendiri ada beberapa jenis, yaitu flora normal berupa bakteri, jamur, dan virus. Di sini contoh dari transien bakteri yaitu ada Staphylococcus aureus, lalu ada yang selanjutnya ada jamur yaitu ada Candida albicans, dan yang virus adalah salah satunya adalah virus papilloma. Baik, selanjutnya setelah ada patomekanisme ini, selanjutnya setelah kolonisasi dari P. acne, berlanjut pada terjadinya inflamasi atau peradangan. Baik, selanjutnya setelah patomekanisme ini dilakukan pemeriksaan fisik, lalu ditemukan beberapa gejala klinis dari akne vulgaris seperti munculnya papul, pustul, lalu ada komedo berupa blackhead dan whitehead, di mana salah satu ciri utama dari akne vulgaris adalah munculnya komedo, di mana di sini komedo dibagi menjadi dua, yaitu blackhead dan whitehead. Di sini whitehead merupakan komedo tertutup dan blackhead merupakan komedo terbuka, di mana di sini blackhead terjadi ketika komedo-komedo whitehead yang teroksidasi oleh udara sehingga terbuka. Lalu selanjutnya ada papula dan pustula, di mana di sini papula sendiri merupakan suatu lesi yang berbentuk kemerahan. Biasanya bisa kita sebut dengan papula erythematosa. Selanjutnya ada juga pustula. Pustula sendiri merupakan bagian dari papula, namun pustula ini berisi nanah dan terasa nyeri. Baik, selanjutnya setelah ditemukan beberapa gejala klinis tersebut, dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pewarnaan gram. Di mana di sini pewarnaan gram sendiri untuk mendeteksi apakah ada flora normal kulit
flora normal yang berada pada tubuh. Baik, selanjutnya di sini pasien didiagnosis dengan akne vulgaris. Akne vulgaris sendiri merupakan suatu penyumbatan dari yang terjadi pada folikel rambut dan kelenjar sebasea, sehingga menyebabkan produksi sebum yang berlebih. Nah, di sini beberapa tanda dari akne vulgaris sendiri, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adanya komedo berupa blackhead dan whitehead, lalu ada pustula dan papula. Selanjutnya di sini dari epidemiologi sendiri dari akne vulgaris ini, dia biasanya terjadi pada mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mengalami akne. Lalu di sini biasanya akne vulgaris sendiri sering terjadi pada remaja atau usia pubertas dan dewasa muda, di mana di sini biasanya akne vulgaris sendiri ini lebih banyak terjadi pada perempuan. Baik, selanjutnya pada etiologinya sendiri di sini dia merupakan akibat dari produksi sebum yang berlebih, lalu juga dia hingga timbul inflamasi. Baik, selanjutnya di sini beberapa diagnosis banding dari akne vulgaris ini, yaitu ada folikulitis, lalu ada rosacea dan perioral dermatitis. Di sini folikulitis sendiri merupakan sebuah benjolan atau peradangan yang terjadi pada sekitar folikel rambut. Selanjutnya ada rosacea, yaitu merupakan bintik-bintik kemerahan menyerupai jerawat yang berada pada wajah. Ini rosacea sendiri biasanya terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Baik, selanjutnya pada perioral dermatitis sendiri merupakan bintik ruam kemerahan yang biasanya berada pada area mulut dan hidung. Ini biasanya perioral dermatitis sendiri merupakan akibat dari genetik. Baik, selanjutnya setelah didiagnosis akne vulgaris, di sini pasien diberikan beberapa terapi, yaitu yang pertama ada terapi farmakologis dan non-farmakologis, di mana di sini terapi farmakologis sendiri diberikan krim retinoid dan gel benzoyl peroksida. Lalu ada juga terapi, ini merupakan terapi krim topikal ya. Lalu yang selanjutnya pada terapi oral, di sini bisa diberikan antibiotik berupa doxycycline. Baik, selanjutnya ada terapi non-farmakologisnya sendiri, di mana di sini yaitu kita bisa menjaga kebersihan wajah, lalu tidak mengkonsumsi makanan-makanan pemicu jerawat, dan menghindari lalu menghindari begadang dan mengurangi lagi stres dalam diri. Baik, selanjutnya beralih pada BHP dan PHOP. Di sini BHP yang pertama yaitu pada beneficence, di mana di sini dokter memberi edukasi dan pelayanan terbaik kepada pasien tentang akne vulgaris. Selanjutnya di sini ada maleficence, di mana di sini dokter memberi pengobatan sesuai kondisi pasien yang menderita akne vulgaris dan harus disesuaikan dengan usia dan kondisi pasien. Lalu yang selanjutnya ada autonomi, yaitu karena pasien di sini merupakan seorang remaja yang belum menikah berusia 19 tahun, maka untuk tindakan-tindakan yang selanjutnya akan dilakukan oleh dokter, keputusannya diambil oleh kedua orang tua pasien. Baik, yang selanjutnya yaitu ada justice, di mana di sini dokter memberikan pelayanan yang sama dengan pasien lainnya yang mengalami keluhan-keluhan yang sama dengan pasien tersebut, sehingga dokter tidak membeda-bedakan pelayanan dengan pasien yang lainnya. Baik, beralih pada PHOP, di sini yang pertama adalah health promotion. Health promotion sendiri bisa dilakukan dengan memberikan edukasi atau penyuluhan tentang akne vulgaris. Selanjutnya ada specific protection, di sini kita bisa menghindari
faktor-faktor pemicu jerawat seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu menghindari makanan-makanan pemicu jerawat seperti coklat, kacang, minum makanan-makanan olahan susu, lalu ada juga soda dan makanan-makanan atau minuman-minuman manis. Baik, selanjutnya pada early diagnosis and prompt treatment, di sini yaitu kita bisa konsultasi ke dokter. Lalu di sini ada disability limitation, di mana di sini kita bisa rutin menggunakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter untuk menghilangkan atau mungkin meredakan jerawat-jerawat yang ada di wajah. Selanjutnya ada rehabilitation, yaitu menjaga pola hidup sehat dengan dan memberi dukungan psikis kepada orang-orang dengan akne vulgaris. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.